Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, bagi yang masih error tampilannya, kita cek terlebih dahulu satu persatu runutan atau urut-urutan menggunakan Bootstrap ini. File Bootstrap yang sudah di-download sudah diekstrak. Setelah diekstrak, kita buka. Pastikan di dalam folder sudah ada CSS dan JS. Setelah itu, kita buka Sublime. Di dalam Sublime ini, kita minimize dulu. Kita drag file yang sudah kita rename tadi dari Bootstrap. Di sini saya rename bs_galo. BS artinya Bootstrap_galo. Setelah itu drag dan dropkan di dalam Sublime. Oke. Di sini kita sudah memiliki folder CSS dan JS. CSS dan JS. Setelah itu, buka di Bootstrap. Ya. Pilih documentation. Klik bagian starter template, di copy. Setelah itu dipaste. Kita save. Oke, save-nya di bagian htdocs di folder bs_galo. Kita namakan filenya index.html. Save. Oke, kalau sudah masuk dia akan ke tracking dalam folder ini, bs_galo. Kita cek satu persatu, kita buka CSS dan kita buka JS. Kita save dulu. Setelah itu, kita buka browser. Oke, keluar Hello World. Jadi, di sini dia agak sedikit lebih lambat ya untuk mengeluarkan folder atau mengeluarkan tampilan index.html yang isinya hello world. Karena kenapa? Cross origin dan integrity-nya masih menggunakan yang ada di internet. Jadi integrity dan cross origin ini adalah suatu tag di mana dia tag yang digunakan untuk Bootstrap mengambil file-file yang ada di internet. Jadi kita caranya cek satu persatu. Yang pertama, link rel style sheet. Href, style sheet ini digunakan untuk memasukkan file CSS yang dia dinamakan bootstrap.min.css ini di dalam halaman HTML kita. Kita cek bootstrap.min.css apakah sudah dalam folder CSS. Bootstrap.min.css ternyata sudah ada. Kalau sudah ada, kita tidak usah menggunakan integrity dan cross origin. Kita hapus mulai dari http sampai dengan slash. Integrity dan cross originnya juga dihapus. Kita save. Jadi CSS ini menunjukkan bahwa bootstrap.min.css ini berada dalam folder CSS. Setelah itu, kita cek satu persatu di jQuery-nya. Di jQuery-nya, yang pertama, jQuery 3.4.1.slim.min.js apakah ada di dalam folder ini. Kan foldernya ini kan filenya namanya JS. Kita cek di dalam folder JS apakah sudah ada. Oh, ternyata belum ada. Jadi kita harus mencari di dalam browser. Kita kopikan semua. Buka browser, kita paste. Oke, setelah itu di-save. Di-save-nya di dalam JS, di folder JS, di folder bs_galo tadi, dan di folder JS. Tidak usah diubah namanya, langsung saja di-save. Oke. Close. Kembali lagi ke Sublime. Jika sudah masuk ke dalam folder JS, dia akan tampil seperti ini. Setelah itu http sampai dengan com dihapus, diganti JS. Karena kenapa? Dia berada dalam folder JS. Integrity dan cross origin-nya juga dihapus.
Selanjutnya proper.min.js. Proper.min.js juga dicari proper.min.js. Dia adalah file JS. Apakah di folder JS sudah ada? Oh, ternyata belum ada. Berarti kita harus mencari. Kontrol, kita cari di browser. Setelah itu kita save. Save-nya jangan lupa di dalam folder JS, tidak usah diganti namanya, langsung di save saja. Kita cek. Ternyata sudah masuk proper.min.js. Setelah itu dihapus saja semua sampai dengan slash. Jangan lupa diberi JS karena dia berada di dalam folder JS. Cross origin dan bla 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 juga dihapus. Untuk bootstrap.min.js kita cek. Oh, sudah ada bootstrap.min.js. Kalau sudah ada tidak usah dicari lagi. Kita hapus semua, sisakan js/bootstrap, integrity dan cross origin-nya juga dihapus. Save. Kita reload. Oke, dia berjalan lebih cepat karena dia mengambil folder atau mengambil CSS dan JS-nya lokal di dalam komputer Anda masing-masing, tidak menggunakan integrity dan cross origin lagi, tidak mengambil dari internet. Selanjutnya, kita ingin membuat Jumbotron. Yang pertama, ubahlah title. Title ini yang akan ditampilkan dalam judul website yang kalian, judul browser, title browser yang kalian miliki masing-masing. Ganti. Ini latihan bootstrapku. Save. Setelah itu, buka bootstrap, pilih komponen. Kita ingin belajar Jumbotron, ya. Terus pilih Jumbotron. Apa sih Jumbotron ini? Jumbotron ini adalah sebuah elemen atau komponen di dalam Bootstrap yang digunakan untuk membuat header atau section. Jadi dia ada dua bentuk, ada bentuknya yang seperti ini, biasanya cocok digunakan untuk section, dan field Jumbotron ini cocok digunakan untuk membuat header. Kita ingin membuat header dari website tadi, website latihan bootstrapku, kita kopikan saja field Jumbotron, setelah itu dipastekan di dalam indeks di bawah hello world. Sebagai programmer harus merapikan coding ya, jadi kita mudah membaca codingan yang kita hasilkan. Jadi sebagai contoh, div ini menutup div bagian ini. Div ini dia menutup bagian yang paling luar, yaitu div kelas Jumbotron. Setelah itu kita save, kita reload. Oke, jadi harusnya kan field Jumbotronnya ini berada di atas, hello world-nya harusnya dihapus. Kita cek di dalam Sublime, hello world itu berasal dari sini, heading-nya. Heading hello world. Kita hapus heading-nya. Kita beri catatan, documentation, biar kita mudah untuk belajar membuat Jumbotron. Setelah itu, kita ubah-ubah isi konten yang ada di dalam Jumbotron. Semisal, display 4 H1, display 4 H1 berarti kan dia heading 1. Dia membuat judul di dalam header kalian. Kita buat, boleh terserah mau diganti apa. Di sini Ibu mengucapkan selamat datang guys. Oke, untuk P class ini, oke, kita reload dulu. Kita save, kita reload dulu. Kita reload. Oke. Ini tadi dia heading satunya. Dia judulnya dalam field Jumbotron. Yang kedua, ini adalah bagian dari P atau paragraf di dalam Jumbotron. Kita ganti.
Kita cek di dalam browser. Oke, sudah masuk. Setelah itu, kita buka file PPT yang sudah Ibu share. Jadi kita tadi sudah membuat jumbotron. Ya, untuk dokumentasi penjelasan-penjelasan Ibu letakkan di dalam PPT. Ibu ingin menjelaskan ini. Di dalam file Sublime atau index.html tadi, ada yang namanya tag name viewport. Tag name viewport ini digunakan untuk file atau HTML kalian akan bersifat responsif. Responsif artinya dia akan menyesuaikan tampilan dari layar monitor kalian dan tampilannya tidak akan kocar-kacir atau rusak. Untuk tag link rel yang sudah Ibu jelaskan tadi, dia menyisipkan file CSS Bootstrap di dalam dokumen HTML. Di sini ada catatan, bootstrap.min.css versus bootstrap.css. Kalau file bootstrap.min.css adalah file yang dikompres, jadi ukurannya lebih kecil dan siap digunakan sebagai production. Kalau bootstrap.css itu biasanya digunakan untuk development. Jadi kita ingin memodifikasi Bootstrap, kita bisa melakukannya dari bootstrap.css. Kita buka coba bootstrap.css. Kalau kita belajar tentang CSS kemarin, ya kan, kita tahu bagaimana cara mengedit tampilan dari sebuah website. Jadi di sini ada form family, ada form monospace dan lain sebagainya. Before after HTML lah, ini adalah dia setting dari tampilan website kalian. Coba kalau kita lihat bootstrap.min.css, dia hanya seperti ini. Oke. Dia berupa kompresan dari file yang ukurannya besar. Oke, kita kembali lagi. Untuk body, tadi kita sudah menyisipkan jumbotron. Sebagai programmer, biasakan membaca suatu documentation, jadi kita akan lebih paham menggunakan sebuah framework. Selanjutnya, kita ingin mengimplementasikan navbar. Ya, navbar. Untuk menambahkan navbar, hati-hati, kita perlu menambahkan jQuery 3.2. Tadi yang di Ibu, contoh Ibu ada 3.4 karena itu yang terbaru. 3.2 ini yang versi lama. Tidak apa-apa, tidak usah diganti. jQuery dan proper harus di-download dan disimpan terlebih dahulu di dalam folder JS-nya. Kalau belum, dia tidak akan tampil. Setelah itu, kita lihat. Kita cari navbar dalam Bootstrap yang bentuknya seperti ini. Kita keluarkan, klik komponen lagi, cari navbar. Navbar, setelah itu cari yang seperti contoh tadi. Ini ya, dia ada drop down-nya, ada navbarnya, ada search-nya. Kita cek, kan ada drop down-nya, ada search-nya. Sama, jadi kita copy. Perhatikan letak penempatan navigasi navbar. Navbar itu harusnya berada di atas jumbotron. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini jumbotron, ini navbarnya. Jadi harus diletakkan di atas jumbotron. Buka lagi, berarti harus diletakkan di sini. Paste. Jangan lupa kita memberikan dokumentasi, membuat navbar. Oke. Jangan lupa kita rapikan
biar kelihatan rapi. Oke. Nah, kita rapikan. Oke. Oke, kita perhatikan satu persatu. Kita save dulu ya. Kita lihat perubahannya. Oke, sudah berhasil. Di sini ada navbar, home, link, drop down, disable, dan search. Yang kita perlukan di sini, kita mengubah menjadi startup ID, beranda, jenis, tentang, dan kontak. Yang pertama yang harus kita ubah, ya Ibu menjelaskan satu-satu, navbar kelas navbar, expand LG navbar like bg like. Jadi di sini adalah navbar, kelas untuk navbar. Di mana kelas navbar ahref di sini kita letakkan judulnya. Judulnya start up ID. Button bla 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 bla. Oke, slash button. Ini jadi startup ID-nya kalau diklik dia akan kembali lagi ke halaman startup ID atau ahref ini. Kalau dia di sini hashtag atau sharp, berarti kan dia kembali ke dirinya sendiri. Selanjutnya div. Di dalam div ini adanya isinya home, link, drop down, dan disable. Ada search-nya juga. Jadi kita lihat dulu perubahannya. Oke, sudah berubah. Di sini ada home, link, drop down, disable, dan search. Kita ingin ubah di sini beranda, ya. Linknya kita hapus, drop down-nya kita ganti jenis, kita tambahkan nanti tentang dan kontak. Kita buka lagi. Yang home, kita ganti beranda. Ibu jelaskan satu persatu lagi. Di sini div call space navbar collapse. Artinya dia adalah menu dari navbar div kelasnya. UL, seperti yang Ibu jelaskan di dalam kelas teori, UL itu kan unordered list. Unordered list ini untuk membuat CSS yang ada dalam menu navbar, di mana isinya LI. LI itu list dari UL. Kalau menggunakan UL atau OL, unordered list atau order list, kita harus menggunakan LI untuk melistkan apa yang kita tuliskan di dalam UL atau OL. Di sini ya berisi beranda. Beranda ini melingkan ke dirinya dia sendiri. Harus ditutup. Kalau membuka dengan LI, ditutup dengan LI. Yang kedua, di dalam UL ini juga berisi link. Tadi, untuk link kan kita tidak perlukan. Linknya tidak diperlukan. Kita hanya perlu drop down ini. Jadi, kita kembali lagi. Linknya kita hapus. Hati-hati untuk menghapus link. Dari LI ini sampai tutup kurung LI. Kita hapus. Oke. Kita masukkan yang drop down. Di sini LI class drop down. Nah, udah bentuk drop down. Di drop down ini ada role dan lain sebagainya. Di sini kita ganti aja jenis. Save. Dicek di dalam PPT. Jenis ini ya kalau di drop down berisi e-commerce, transportasi, dan booking. E-commerce, transportasi, dan booking. Setelah itu kita cek. Oke, berubah ya. Beranda jenis. Kita drop down e-commerce, transportasi, booking. Kita cek lagi. Booking seharusnya berada di atas lainnya. Di sini kan ada HR atau horizon, garis horizon. Di atas lainnya, di bawah itu, di bawah garis horizon adalah menu lainnya. Jadi, kita ubah terlebih dahulu. Yang di sini adalah untuk membuat dia drop down divider. Jadi, dia akan melistkan atau akan berbeda tampilannya dengan e-commerce dan transportasi yang ada di drop down item. Jadi, di drop down divider ini, kita ganti lainnya.
Yang di sini kita tambahkan booking. Booking. Kita save. Kita reload. Oke, sesuai ya. Selanjutnya kita menambahkan tentang dan kontak. Tentang dan kontak itu kan berupa tampilannya nanti berupa seperti beranda kan? Jadi di sini disable-nya kita hapus saja karena kita tidak menggunakan disable. Kita hapus. Kopikan dari LI ya, bawahnya UL yang berisi beranda sampai dengan /li, kita copy, kita paste. Kita ganti di sini tentang dan bawahnya lagi, bawahnya tentang ada kontak. Save. Kita reload. Oke, sesuai berarti ya. Di sini juga sesuai, di sini sesuai. Kita lihat di dalam PPT sudah sesuai semua. Sampai di sampai di navbar ini mungkin ada pertanyaan, silakan di-listkan dalam grup, nanti Ibu akan tampung dan Ibu akan praktekkan di dalam video ini.